Selamat siang dari studio satu-satunya di Young Living Indonesia, Agroplaza mengucapkan selamat datang di training kita di siang hari ini menjelang sore hari ini ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran 30.000 orang yang menyempatkan waktunya di siang hari yang biasanya sudah mengantuk, biasanya mau bobo, tapi malah datang ke training karena ingin mengembangkan diri bersama Young Living Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Oke, karena hari ini tema trainingnya itu adalah tentang elite program, maka sebelum mulai saya boleh bertanya nggak? Teman-teman, boleh saya tahu di antara teman-teman di sini udah tanggal 9 ya? Sudah adakah di antara teman-teman yang saya tanya satu dulu ya, yang sudah order PV pribadi 50 PV deh? Boleh nggak saya tahu? Kalau ada yang sudah mengorder 50 PV, saya boleh lihat di kolom chatnya. Asik. Terima kasih Bu Melinda. Bu Melinda bilang belum, nggak apa-apa, merespon kok. Ibu-ibu yang lain, kakak-kakak yang lain, adakah yang sudah mengorder 50 PV aja? Enggak. 120, asik Bu Desi udah 120. Bu Lidiana udah 120. Oke, Bu Melinda masih menunggu, tidak apa. Kakak Yasinta udah 100. Oke, kakak yang lain. Saya boleh tahu ada Ibu Chan Kiki loh di sini, Bu Desi, Bu Farah, Bu Mai juga tadi saya lihat ada ya, Bu Hazifah. Kakak-kakak yang lain gimana? Oh, udah Kak, udah 120. Bu Sevi 100. Wow, Bu Yuniawati 123. Asik nih. Bu Mai udah order berapa Bu Mai? Ada yang belum ya Bu Farah ya? Bu Mai udah 400 PV. Asik. Emang ya Bu Mai ya, langsung tanggal segini beliau sudah 400 PV karena memang sebaiknya kita mengorder setiap bulan untuk benar-benar kita memiliki gaya hidup sehat bersama dengan Young Living. Oke, belum nunggu kolagen Kakak Kartika, tak apa-apa. Yang penting saya sudah tahu kurang lebihnya di antara teman-teman berapa persen yang sudah order 50, 100 ataupun 120. Oke, nanti kita akan lihat hubungannya ya. Sebentar saya akan share materi yang akan kita bicarakan di siang hari ini. Saya share sebentar ya materinya. Oke. Oke, sudah cukup jelas terlihatkah teman-teman materi yang saya share sekarang? Boleh saya lihat di kolomnya, di kolom chatnya, apakah sudah terlihat dengan jelas? Bu Novian, terima kasih responnya. Bu Melisa, terima kasih responnya. Bu Melinda, terima kasih. Bu Nur Saidah. Kakak yang lain sudah terlihat dengan jelaskah apa yang sudah saya share sekarang? Boleh saya tahu supaya nanti kita bisa mulai dengan cukup baik ya. Oke, sudah jelas. Thank you. Oke. Baik, sebelum nanti kita akan mulai, saya boleh minta tolong, teman-teman boleh bertanya dengan bebas, betul. Namun kalau saya boleh minta tolong, boleh nggak teman-teman bertanyanya di akhir? Mungkin teman-teman catat dulu. Tapi kalau teman-teman udah bener-bener nggak tahan pengen langsung nanya, nggak apa-apa juga sih, silahkan tanya. Tapi saya minta izin ya, saya jawabnya di akhir. Supaya saya juga bisa konsen, teman-teman juga bisa konsen, tidak ada yang terganggu satu dengan yang lainnya. Saya boleh lihat di chatnya kalau teman-teman setuju, tulis dong, setuju dong, biar kita sama-sama interaktif nih. Sayanya nggak merasa sendirian, teman-teman juga nggak merasa bahwa cuma saya sendiri yang ngomong gitu ya. Asik, siap komandan. Ini siapa nih yang bilang siap komandan Nisa? Yang lainnya pada setuju ya? Oke, asik, 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 asik. Yuk, kalau sudah setuju, mari kita mulai ya. Siang hari ini kita berbicara tentang elite program. Kita berbicara tentang produk highlight. Apa yang akan kita bicarakan? Nanti kita lihat ya. Tapi karena kita mau bicara tentang elite program, walaupun kita berbicara tentang produk, sebentar saya akan refresh dulu memori kita tentang elite program. Boleh ya? Saya refresh sebentar. Bahwa elite program ini memang adalah silver bound. Tapi kita tidak akan berbicara dan tidak akan fokus kepada semua tentang silver bound, kita akan fokus kepada star silver bound yang memang benar-benar berhubungan dengan si star elite program ini. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk bisa meraih star silver bound itu jangka waktunya, timeline-nya selambat-lambatnya 2 bulan semenjak di-enroll. Nanti kita lihat ya. Lalu kemudian harus memiliki 2 kaki yang masing-masing kaki minimal 200 OGV. Tapi seorang star-nya sendiri dia harus memiliki 500 OGV total minimal. Boleh lebih dari 500? Boleh. Ini kan minimal ya, minimal 500 OGV.
Dan pertahankanlah selama 2 bulan berturut-turut untuk bisa mendapatkan $25. Dikalikan 11.810. Nah, ini adalah untuk bisa meraih Star Silver Bound. Kualifikasinya seperti ini. Tapi mari sama-sama kita lihat yuk teman-teman yuk. Kalau mau lebih jelasnya kita lihat sebentar ya di sini ya. Kalau di sini teman-teman nanti ke VO di My Organization, teman-teman akan bisa melihat bahwa seorang star apabila dia ingin berkualifikasi sebagai Star Elite atau Star Silver Bound, maka dia harus memiliki OGV total 500 OGV atau di VO terlihatnya seperti ini ya. Minimum total OGV-nya 500. Dan kemudian dia harus memiliki 2 kaki yang masing-masing kaki ini minimal 200 OGV. Kalau teman-teman lihat di VO kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya di compensation plan-nya yang living, seorang star itu tidak harus memiliki 2 kaki. Tapi pertanyaannya, kenapa sih di sini dia diwajibkan punya 2 kaki minimal 200-200? Karena sebenarnya tujuan utama kita ingin mempersiapkan teman-teman mulai dari start itu memiliki struktur kaki yang cakep mempersiapkan untuk menjadi eksekutif dan akhirnya menjadi silver, gitu ya. Itu yang sebenarnya kita siapkan dari awal. Karena saya nggak akan berbicara banyak hari ini, Kakak Indri udah bicara panjang lebar dan sangat detail tentang elite program ini, tapi itu saja yang mau saya sampaikan. Lalu mengenai timeline, bagaimana timeline-nya? Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh, kalau apabila teman-teman ada yang di-enroll di Oktober, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sudah harus kualifikasi sebagai Star Silver Bound untuk bisa qualified sebagai Star Elite. Jadi bulan pertamanya adalah November, selambat-lambatnya 2 bulan, di bulan Desember, itu harus memiliki kualifikasi seperti ini, barulah bisa kita dibilang sebagai seorang Star Elite. Apabila teman-teman berhasil mempertahankannya, dari Desember kemudian dipertahankan struktur seperti ini sekali lagi di Januari, maka akan mendapatkan tambahan $25. Kalau teman-teman sudah mendapatkan yang ini Star Elite, ini kan tidak ditulis di sini, tapi kita sudah sama-sama tahu Rp500.000 hadiahnya, rewardnya. Tapi kalau dipertahankan lagi selama 2 bulan berturut-turut akan ada tambahan $25. Lalu untuk eksekutif gimana Kakak Lisa? Seorang eksekutif itu akan apabila dia memiliki 2 Star Elite di dalam grupnya organisasinya, dia akan mendapatkan 500.000. Kalau 4 dia akan mendapatkan 1 juta, terus setiap penambahan dan kelipatan 2 Star Elite dia akan mendapatkan 500.000. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman, sampai sini saya yakin sudah cukup jelas karena Kakak Indri sudah menjelaskan dengan sangat detail dan luar biasa baiknya tentang elite program ini. Saya hanya ingin refresh saja. Oke. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat kalau begitu Kakak Lisa seperti apa sih struktur yang bisa saya bangun untuk bisa qualified sebagai Star Elite? Teman-teman bisa seperti ini. Yang di kotak merah ini yang dibuatkan oleh Kakak Indri, ini adalah puncak kaki. Kalau seperti ini kan teman-teman harus memiliki 2 kaki masing-masing 200 OGV, 200 OGV. Dan 2 kakinya, leg yang pertama yang ini, leg kedua yang ini. Bisa seperti ini. Atau bisa juga kalau teman-teman langsung di puncak kaki ini dan di leg yang ini maupun di leg kedua ini, teman-teman langsung order 200 PV pribadi. Bisa seperti itu, bisa juga seperti itu. Satu hal yang mau Kakak Indri ingatkan bersama dengan saya di siang hari ini adalah teman-teman puncak kakinya harus 100 PV ya. Mohon diingat puncak kakinya harus 100 PV. Jadi apabila teman-teman punya ini seperti ini strukturnya, yang ini tidak akan terhitung sebagai puncak kaki. Puncak kakinya adalah yang ini 100 PV dan yang ini juga 100 PV. Inilah puncak kakinya. Sehingga dalam hal seperti ini, leg-nya dihitung adalah leg 1, leg 2-nya yang ini, yang hijau, leg 3-nya yang ini. Maka dengan demikian saya kayaknya di sini bikinnya tanda tanya gitu ya. Ini Star Elite bukan? Oke deh teman-teman pasti bisa jawab. Kalau strukturnya seperti ini teman-teman, saya minta tolong di kolom chat ya. Ini qualified sebagai Star Elite nggak teman-teman sekalian? Boleh deh di kolom chatnya. Tebak-tebakan nggak apa-apa, salah nggak masalah karena kita siang hari ini mau having fun. Kita siang hari ini mau sama-sama sharing dan diskusi gitu ya. Jadi salah nggak apa-apa. Pertanyaan saya,
Kalau struktur kakinya seperti ini, qualified sebagai star elite nggak teman-teman? Ada yang qualified, ada yang nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga kita saling ini ya, saling tebak-tebakan, saling diskusi gitu ya. Oke, teman-teman, yang seperti ini berarti tidak qualified betul. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dua kaki yang masing-masing 200 OGV. Kaki yang ini iya 300 OGV, tapi kaki yang ini kan cuma 150. Kaki yang ini juga cuma 150 OGV-nya. Jadi dia tidak qualified sebagai star elite gitu ya. Ini yang mau kita ingatkan, ingat puncak kakinya harus yang 100 PV bukan yang 50. Oke ya. Itu ini. Oh yang ini sorry. Kalau yang ini leg 2 betul. Satunya 200 juga. Sorry, saya pikir ini 50. Kalau yang ini berarti ini qualified teman-teman semuanya. Karena yang ini sudah 300, yang ini juga sudah 200, tapi ingat ya, yang dihitung sebagai puncak kaki yang ini tidak, yang ini dihitung sebagai puncak kaki bukan yang ini. Itu yang mau kita ingatkan ya, teman-teman ya. Tolong diingat baik-baik. Jadi yang seperti ini yang terhitung sebagai leg qualified leg adalah 1, 2-nya adalah yang ini, dapat deh dia star elite 300 dan ini 200. Semoga cukup jelas ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi dalam hal seperti ini, apa sih yang mau disampaikan pada sore hari ini gitu ya? Sharing apa sih yang mau saya sampaikan pada sore hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi pada sore hari ini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita bisa merekomendasikan produk, baik itu 50 PV, baik itu 100 PV, atau 200 PV. Karena tadi kan berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk bisa qualified sebagai star elite, betul ya teman-teman ya. Jadi kita siang hari ini diskusinya berbagai macam produk yang cukup baik untuk direkomendasikan, tapi features dan benefit produknya apa, termasuk bagaimana sharingnya. Itu yang akan di-highlight di siang hari ini. Mari kita langsung mulai ya. Oke. Siap ya teman-teman ya, kita akan langsung mulai kita dengan santai dan dengan bahagia lah pokoknya lah ya kita sharing di sore hari ini. Nah, mungkin ketika kita menjadi seorang star 30 hari pertama pastinya biasanya kita di-enroll, teman-teman pasti dulu ingat deh waktu baru jadi di-enroll, biasanya kita di-enroll itu dengan menggunakan Premium Experience Package. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk 100 PV teman-teman semuanya. Inilah salah satu contoh 100 PV-nya. Kenapa sih biasanya di Young Living disarankannya dengan Premium Experience Package 100 PV? Yes, karena di dalam Premium Experience Package kita itu terdapat 10 essential oil yang pastinya akan digunakan dan pastinya akan banyak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada juga V6 yang akan bagus sekali untuk pengenceran essential oil, baik itu untuk anak-anak atau untuk hot oils. Lalu di dalam Premium Experience Package juga ada di IY Tools yang bagus banget apabila teman-teman mau explore lebih lanjut. Lalu pertanyaannya, ketika dalam 30 hari pertama teman-teman baru banget join dan dapat ini, pasti pertanyaan berikutnya bersama dengan diffuser ini, terus saya ngapain ya gitu ya. Jadi di dalam Premium Experience Package ini sudah ada yang namanya swatch card seperti ini. Di dalam swatch card silahkan teman-teman yang baru join bisa langsung membaca bagaimana cara menggunakan essential oil. Di sini sudah jelas sekali. Lalu ada penjelasan tentang 10 essential oil yang ada di dalam Premium Experience Package, dijelaskan semua satu demi satu pengetahuan dasarnya. Maka teman-teman gak usah bingung lagi, silahkan langsung membaca swatch card-nya. Tapi mungkin setelah itu teman-teman akan bertanya, oke Kakak Lisa, saya sudah mengerti 10 essential oil-nya apa saja, manfaatnya apa. Tapi gimana cara saya menggunakannya ya? Besok saya pakai yang mana? Terus caranya bagaimana? Lusa saya pakai yang mana? Nah, jadi teman-teman ketika baru pertama kali menerima PEP, biasanya kita buru-buru ya, saking udah semangatnya gitu ya, langsung dibuka plastiknya, langsung pengen coba produknya. Tapi teman-teman sekalian, jangan langsung terburu-buru gitu ya. Sorry, kayaknya masih ada yang belum di-mute. Kakak Indri boleh minta tolong bantuannya. Apabila ada yang belum di-mute, boleh minta bantuan Kakak Indri atau minta bantuan dari teman-teman sekalian ya, untuk langsung di-mute. Oke, terima kasih. Oke, kita kembali ya.
Jadi begitu terima PEP-nya teman-teman, jangan langsung dibuka plastik ininya, di sini ada QR code yang bisa langsung teman-teman scan. Isinya apa sih di dalam QR code-nya? Nanti di situ ada petunjuk teman-teman semuanya. Di dalam QR code ini langsung ada bagaimana guidance untuk menggunakan semua essential oil yang ada di sini 30 hari pertama. Ada dalam hari pertama sampai ketiga contohnya ya, itu bisa di-diffuse kita sarankan. Tapi hari pertama diffuse yang mana? Dan fungsinya untuk apa? Ada semua di sini. Sampai 30 hari ke-31 itu kita semua sudah kasih bimbingannya untuk bagaimana cara menggunakan semua oil yang ada di PEP. Beserta memanfaatkan diffusernya, beserta memanfaatkan DIY tools-nya. Itu semua sudah ada guidance-nya. Jadi dengan demikian, teman-teman nggak usah khawatir, langsung bisa tahu apa manfaat essential oil-nya dan guidance cara menggunakannya selama 30 hari pertama sudah dilaksanakan semua. Itu pasti teman-teman udah enak deh dengan berkenalan dengan yang living maupun essential oil, itu udah lengkap semua bimbingannya. Oke. Nah, lalu itu kan 30 hari pertama teman-teman. Bagaimana dengan 60 hari berikutnya? Relate ya dengan PPT Kakak Indri kemarin, ada 30 hari, ada 60 hari gitu ya. Lalu bulan keduanya, habis itu apa yang harus saya lakukan ya? Gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana ya kalau gitu? Apa yang harus saya lakukan dengan di bulan kedua? Teman-teman sekalian, di bulan kedua ini yang sebaiknya teman-teman lakukan dan pasti secara otomatis sih biasanya ini dilakukan adalah live it, love it, and then share it. Live it. Karena 30 hari pertama teman-teman udah mulai bergaya hidup bersama dengan yang living gitu ya. Tiap hari teman-teman ada yang di diffuse, ada yang digunakan secara topikal, ada yang menggunakan DIY, itu semua ada teman-teman lakukan. Berarti teman-teman sudah mulai hidupnya, sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup yang living bersama dengan essential oil. Ketika teman-teman sudah menggunakannya dalam hidup sehari-hari, percaya deh, karena essential oil yang living ini adalah yang paling murni, nih kelihatan ya, yang paling murni lalu kemudian memiliki kualitas yang sangat tinggi, 100% dari alam. Saya tidak akan berbicara situsil hari ini, tapi jelas banget memang kualitasnya bagus banget. Maka pastinya essential oil ini akan memberikan manfaat yang sangat maksimal untuk teman-teman maupun untuk keluarga. Efeknya luar biasa pastinya. Dan teman-teman akan jatuh cinta deh dengan produknya. Secara otomatis karena udah ngerasain manfaatnya, pasti jatuh cinta sama produknya karena manfaatnya bagus banget. Lalu berikutnya, pasti secara otomatis teman-teman akan share. Kenapa saya bilang secara otomatis? Contohnya saya. Kalau saya misalnya menggunakan lavender dan saya mendapatkan manfaat dari saya yang tadinya susah tidur misalnya, lalu akhirnya dengan mendiffuse lavender, meneteskan di bantal, atau saya gunakan secara topikal, saya terbantu tidurnya jadi lebih nyenyak, tidurnya jadi lebih berkualitas. Nggak mungkin saya keep kebaikan ini sendirian. Pasti secara otomatis saya pengen orang-orang yang saya cintai juga merasakan kebaikan yang sama. Mungkin saya akan bercerita kepada suami saya kalau dia memiliki masalah yang sama. Mungkin kepada mertua saya, mungkin kepada teman-teman saya pasti akan ingin membagikan. Karena saya nggak mau egois menyimpan sendiri kebaikan ini. Saya akan otomatis share ketika saya mendapatkan kebaikan dari essential oil yang living. So, inilah yang dinamakan budaya di yang living. Live it, setiap hari gunakan, lalu Anda akan jatuh cinta pada produknya, lalu secara otomatis teman-teman pasti akan share kepada keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang Anda cintai. Pertanyaannya adalah, Kakak Lisa, sebaiknya sharing tipsnya boleh dikasih dong? Nah, sharing tips di siang hari ini yang akan kita sama-sama lihat adalah tips berdasarkan sharing berdasarkan kebutuhan konsumen, yaitu bagaimana kita sama-sama belajar untuk memahami kebiasaan dan kebutuhan konsumen kita. Karena sebagai contoh ya, kita ambil lavender lagi. Mungkin teman-teman di sini pernah sharing tentang lavender. Saya yakin pasti banyak yang pernah sharing tentang lavender. Tapi coba bayangkan, ketika teman-teman dengan penuh semangatnya sharing tentang lavender, yang bisa membantu teman-teman untuk tidur lebih nyenyak, untuk lebih tenang, untuk lebih damai, untuk lebih rileks. Ketika diteteskan di air mandi misalnya, jadinya lebih rileks berendamnya. Teman-teman bercerita betapa essential oil lavender ini membantu Anda. Tapi ternyata orang yang teman-teman ceritain pada saat itu tidak memiliki masalah dengan misalnya tidur nyenyak.
Misalnya dia adalah seorang olahragawan yang sebenarnya yang dia butuhkan adalah essential oil dengan sensasi yang cukup hangat yang bisa membantu dia untuk meredakan ketegangan otot, yang bisa membantu dia untuk misalnya meredakan nyeri ototnya dia. Akhirnya apa yang terjadi? Sharing yang Anda lakukan itu kan akhirnya kurang nyambung ya dengan solusi yang dia butuhkan. Sharing tentang lavendernya yang memang betul lavender ini bermanfaat untuk Anda, kurang nyambung dengan kebutuhan dia saat itu, yaitu dia butuh sesuatu yang lain yang bisa meredakan ketegangan ototnya. Jadi siang hari ini kita mau sama-sama lihat bagaimana tipsnya supaya kita bisa share sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan cara memahami kebiasaan mereka, memahami kebutuhan mereka, supaya kita bisa menawarkan solusi yang tepat untuk konsumen kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita. Sehingga memang ketika ada saya baca satu buku, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, bukunya namanya Getting Noticed, judulnya, yang menulis adalah Lindsay Tick Moreno. Di dalam buku itu ada artikel di dalam INC Magazine yang mengatakan bahwa rasa sakit adalah pengingat bahwa kecuali prospek Anda memiliki kebutuhan untuk memecahkan masalah, mereka tidak akan membeli produk. Intinya yang mau dimaksudkan oleh Lindsay dalam artikel di majalah ini adalah selalu ada underlying cost di mana seseorang ini akan membutuhkan suatu produk. Apabila tidak ada underlying cost atau apabila tidak ada kebutuhan dia tidak akan memiliki dorongan untuk membeli sebuah produk atau sebuah jasa. Itu yang dimaksud dalam hal ini. Itu kenapa teman-teman sekalian akan sangat baik sekali untuk kita mengerti kebutuhannya dia apa, supaya kita bisa membantu dia menawarkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya dia, dan dia akan memiliki urgency atau dorongan untuk akhirnya mengerti, oh ini memang solusi yang saya butuhkan, gitu ya. Ini yang mau dimaksud di sini. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya mungkin adalah, oke Kakak Lisa, saya sudah cukup jelas, tapi bagaimana saya bisa mengetahui kebutuhan konsumen? Bagaimana saya bisa mengetahui kebutuhan dia, orang yang calon enrollee saya, atau calon pembeli saya, bagaimana saya bisa mengetahui kebutuhan mereka? Teman-teman sekalian, mari kita jawab pertanyaan ini dengan satu hal, yaitu mari kita jawab dengan justru satu hal yang sebaiknya tidak kita lakukan ketika kita ingin mengerti kebutuhan mereka. Saya ulang ya, kita jawab pertanyaan ini dengan mengerti bahwa ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita ingin mengerti kebutuhan konsumen kita. Apa itu? Baiknya ketika kita ingin mengerti kebutuhan konsumen kita, janganlah kita berbicara atau fokus pada diri kita sendiri. Jangan kita membuat segala sesuatunya itu tentang kita. Jangan teman-teman. Karena it's not about us. It's about them. Betul bahwa ketika kita sharing kita sharing tentang pengalaman kita bersama dengan lavender. Ini akhirnya berfokus pada kita ya. Kita sharing bagaimana manfaatnya kepada diri kita, kepada diri keluarga kita. Ketika kita sharing seperti ini tidak salah teman-teman. Ini hal yang wajib dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan. Tapi seharusnya cerita tentang diri kita sendiri ini hanyalah menjadi sebuah koneksi, sebuah jalan untuk kita bisa terhubung dengan konsumen kita, untuk kita bisa mengerti bagaimana caranya kita terkoneksi dengan dia gitu ya. Tapi kita jangan terfokus pada diri kita sendiri. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan konsumen kita harus membuat fokusnya adalah mereka, bukan kita. Pahlawan utamanya adalah konsumen kita, bukan kita. Jadi itulah yang harus kita lakukan teman-teman. Biarkan fokusnya mereka. Caranya gimana? Dengarkanlah kebutuhan mereka. Dengarkanlah konsumen Anda. Maka mereka akan bercerita dan menceritakan keluhan mereka. Mereka akan menceritakan apa yang mereka butuhkan. Solusi apa yang sedang mereka butuhkan. Ketika kita belajar lebih banyak mendengar daripada lebih banyak fokus berbicara tentang diri kita. Langsung yuk kita lihat contohnya ya, supaya kita bisa sama-sama lebih mengerti lagi. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Contohnya, kita ambil contoh, kita sedang memiliki calon konsumen atau calon enrollee kita adalah seorang perawat gitu ya, atau calon orang yang ingin membeli essential oil yang living.
Mari sebelum kita berbicara dengan si perawat ini, kita mari sama-sama belajar mengerti, menaruh posisi kita di posisinya dia, menaruh diri kita di posisinya dia. Mari kita sama-sama bertanya, sebenarnya ya, seorang perawat itu kegiatan sehari-harinya seperti apa ya? Yuk mari kita belajar mengerti. Karena kebetulan sepupu saya adalah perawat, jadi saya lumayan mengerti kegiatan dia. Mungkin seorang perawat jam 5 pagi sudah bangun, jam 6 sudah mulai berangkat kerja karena mungkin dia ada shift pagi ya. Lalu jam setengah 7 sampai jam 12.30 dia sudah nonstop mulai bekerja, mengurus pasien. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini kayaknya para tenaga medis itu sibuk sekali ya dengan banyaknya pasien di rumah sakit. Pasti mereka sibuk sekali. Jam 13.30 mungkin mereka sudah bisa makan siang. Jam 14 sudah pulang kerja, jam 14.15 sudah istirahat, tapi jam 7 malam kadang-kadang sepupu saya itu sudah harus bangun karena dia harus shift malam lagi. Jam 21 dia sudah harus berangkat kerja untuk shift malam lagi. Kebayang nggak teman-teman? Ketika ada orang yang memiliki aktivitas seperti ini, apakah yang kira-kira akhirnya menjadi situasinya dia ya? Apa yang kira-kira menjadi kondisinya dia ya? Yuk belajar yuk menaruh posisi diri kita di posisinya mereka. Yang mungkin terjadi ketika seorang perawat bekerja di rumah sakit, dia akan berurusan dengan banyak mikroorganisme berbahaya. Dia bukan mungkin, pasti memiliki kesadaran kesehatan yang sangat tinggi. Karena setiap hari dia bekerja dengan pasien. Dan ini adalah latar belakang pendidikannya ya. Tapi mungkin juga dia memiliki banyak tekanan karena harus berurusan dengan pasien yang juga sakit. Kondisi pasien sakit kan beda dengan kondisi kita yang sehat. Mungkinkah pasien ini lebih cranky daripada kita? Iya, karena kondisinya sakit. Lalu dia juga harus membantu dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kerja shift ini membutuhkan konsentrasi tinggi saat bekerja. Dan mungkin kualitas tidurnya juga kurang baik ya teman-teman, karena shift-nya bisa pagi, bisa malam. Akhirnya, seorang tenaga medis seperti ini yang mereka dambakan adalah me time. Mereka sebenarnya butuh waktu untuk mereka bisa santai. Atau bahkan mungkin yang mereka butuhkan adalah kebebasan waktu. Ini mungkin yang mereka butuhkan sebenarnya. Sehingga ketika kita sudah mulai mengerti kegiatannya, kebutuhannya, situasinya, kondisinya, kita sudah mulai menempatkan diri kita di posisi mereka, ketika kita bertemu dengan mereka, maka yang bisa kita tanyakan kepada mereka, pertama betul, "Hai, apa kabar? Gimana keluarga?" Coba teman-teman mulai bertanya kepada seorang perawat, "Gimana kabar kamu setelah shift malam? Ketika kamu shift malam, anak-anak bagaimana?" Menurut teman-teman boleh tulis di kolom chat. Kalau teman-teman bertanya seperti ini kepada seorang perawat, kira-kira dia akan bercerita banyak atau dia cuma akan diem aja? Kira-kira apa yang akan dilakukan seseorang yang shift malam, yang memang bebannya ketika dia shift malam ya, terus bebannya ketika anak-anak harus ditinggal, dia shift malam, shift pagi gitu ya. Boleh saya lihat di kolom chatnya, saya mau tunggu responnya. Jawabannya panjang berjilid-jilid kata Bu Desi pastinya ya. No, iya bener banget. Diemnya karena butuh istirahat mungkin Bu Farah. Tapi ini saat ini kita bertanya dalam keadaan dia sedang istirahat, dalam keadaan dia sedang santai, dalam keadaan kita udah punya waktu yang tepat untuk berbicara dengan dia. Kira-kira dia akan berbicara banyak atau dia justru akan diem-diem aja nih? Saya boleh minta responnya di kolom chatnya, kira-kira seperti apa yang akan dilakukan seseorang perawat ketika kita bertanya tentang dirinya. Saya masih menunggu ya teman-teman yang lain. Boleh lah panjang malai curhat panjang lebar ya teman-teman ya. Karena kita bertanyanya kan tentu bukan dalam keadaan dia capek, dalam keadaan dia memang lagi sehat. Jadi curhat sibuknya sih malam curhat panjang melo, bener ya teman-teman ya. Pasti akhirnya yang terjadi adalah dia akan curhat panjang lebar sama kita karena ini keadaan yang dia memang benar-benar alami setiap hari dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang dia butuh solusi, suatu yang dia derita mungkin. Makanya dia akan curhat panjang lebar sama kita. Nah, teman-teman, bayangkan dah supaya kita belajar menjadi seorang pendengar. Kita dengarkan baik-baik apa yang dia butuhkan saat dia bercerita seperti ini. Barulah di sini kita sama-sama belajar supaya kita benar-benar mengerti apa sih kebutuhannya. Dengan setulus hati kita datang kepada dia untuk mengerti kondisinya dia itu saat ini sedang butuh apa sih,
Sekali lagi teman-teman, ketika kita belajar untuk mengerti kebutuhan konsumen kita, jangan jadikan kita adalah bintang utamanya. Kalau dia sudah mulai curhat panjang lebar seperti ini, maka saat itu dia akan merasa dialah bintang utamanya. Dialah fokus kita dalam hal ini. Karena teman-teman sekalian, ketika kita sharing biasanya ya, ketika kita biasanya sharing itu kepada orang, pertama kita sharing, keluhan yang kita alami biasanya. Dan ini nggak salah loh, saya nggak bilang ini salah, nggak ada salah sama sekali. Kita ceritain keluhan kita adalah misalnya yang tadi, saya keluhannya, tegang otot misalnya ya. Lalu kita akan cerita, ternyata sudah bisa diatasi dengan adanya essential oil yang Living Pathway itu membantu meredakan ketegangan otot. Dan kita akan cerita, akhirnya saya senang banget nemuin solusinya karena saya akhirnya bahagia bisa menemukan solusi tentang ketegangan otot saya. Sharing seperti itu tidak salah. Itu oke, tidak apa-apa. Tapi ketika teman-teman sharing dengan fokus kepada diri sendiri, kita kehilangan kesempatan untuk menjadikan sang perawat ini menjadi fokus utama. Ketika dia tidak merasa menjadi fokus utama, maka dia akan bertanya, "What's in it for me?" Apa untungnya ya untuk saya dengerin kamu cerita panjang lebar? Dia akan bertanya loh, apa untungnya untuk saya dengerin kamu sharing seperti ini? Beda ketika kita justru bertanya, apa yang terjadi pada si perawat ini? Dia akan merasa bahwa dialah fokus utamanya. Dia akan merasa bahwa sayalah yang sedang diperhatikan sekarang ini. Jadi, teman-teman, itu kenapa ada kata pepatah mengatakan, itu kenapa Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga dan satu mulut, supaya kita lebih banyak mendengarkan, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika kita lebih banyak mendengarkan keluhannya, saat itulah kita baru bisa mengerti kira-kira solusi apa yang harus dan sebaiknya kita tawarkan kepada dia. Mungkin teman-teman di sini nggak perawat, tapi saya yakin banget dengan adanya kondisi seperti tadi, teman-teman pasti udah bisa nebak. Dengan demikian kepada seorang perawat, kira-kira teman-teman akan nawarin solusi apa? Boleh nggak saya lihat di kolom chatnya? Teman-teman bukan perawat, tapi ketika kita sudah tahu gimana shift malamnya, kita sudah kira-kira mendengar, dia dari pagi sampai pagi bisa 2 shift, lalu meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak. Boleh tuh Bu Desi, PMP cicilan mandiri. Cicilannya penting ya Bu Desi ya. Atau kira-kira ada yang lain nggak teman-teman bisa menebak? Kira-kira kebutuhan yang solusi yang bisa Anda tawarkan apa? Kepada seorang yang memiliki kondisi seperti ini. Boleh saya lihat di kolom chatnya, kira-kira apa solusi yang akan Anda tawarkan? Bu Desi sudah jawab tuh, bisa ya Bu Desi ya? Ya, bisa lavender Bu Yovita, bisa ninsia Bu Gita, betul sekali. Nah, ketika kita sudah mulai mendapatkan atensinya dan kita sudah mulai bercerita kepada kita, barulah saat itu teman-teman bisa menceritakan pengalaman Anda dengan clarity atau peppermint yang membantu Anda ketika fokus bekerja misalnya. Barulah Anda bisa menawarkan solusi berupa stress away, lavender, atau bahkan RDT untuk membuat dia bisa rileks. Atau karena dia benar-benar seorang yang sangat kesadaran kesehatannya tinggi, gaya hidupnya bisa kita coba dengan menawarkan pengalaman kita tentang Red, tentang tips yang bisa membantu tidur lebih nyenyak, akhirnya membantu daya tahan tubuh. Atau mungkin teman-teman dia bercerita tentang butuh kebebasan waktu. Disinilah teman-teman bisa mulai menawarkan peluang bisnis yang living atau bahkan komunitas yang ada di yang living supaya bisa saling curhat, bisa saling berbagi beban gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman melakukan hal seperti itu, teman-teman akan datang kepada dia bukan semata-mata karena teman-teman ingin menawarkan sesuatu. Enggak. Teman-teman datang kepada dia bukan karena teman-teman ingin menawarkan ini. Teman-teman datang kepada dia karena teman-teman ingin mengerti kondisinya dia. Ingin mengerti bahwa, hey, aku ngerti loh gimana ya ngebayangin jadi kamu. Teman-teman datang karena teman-teman ingin menolong dia. Itu yang paling utama. Teman-teman datang dengan setulus hati, dengan cerita yang otentik, karena Anda ada di sana sebagai seorang teman yang ingin memberikan solusi dan menolong dia. Bukan hanya sekedar menawarkan sesuatu, tapi teman-teman ada secara tulus untuk menjadi seorang penolong bagi dia. Itu sih poin pentingnya untuk mengerti kebutuhan konsumen daripada kita selalu berpusat pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman cukup jelas ya.
Karena dengan demikian baru kita bisa menghubungkan solusi dan strateginya. Apabila di sini adalah Anda bisa berhubungan, akhirnya Anda bisa mendapatkan berbagai macam konsumen kan. Bisa aja kebutuhan konsumen yang Anda hadapi saat itu adalah seorang ibu muda atau seseorang yang selalu berfokus dan concern dan fokus pada gaya hidup sehat. Atau seseorang yang justru pengen banget nih terus-terus merawat kulitnya, bisa aja loh. Nah, menghubungkannya irisan dengan yang livingnya, baik sekali apabila Anda memiliki solusi beserta strategi. Jadi solusi yang Anda tawarkan adalah produk yang living yang secara strategis mungkin saat itu sedang promo. Atau Anda bisa menawarkan solusi produk yang living yang memang merupakan produk paling populer di yang living. Atau bisa juga Anda menawarkannya solusinya sesuai dengan strategi produk-produk yang PV-nya tinggi, tapi demand-nya juga tinggi gitu ya. PV-nya tinggi tapi lumayan populer nih, lumayan laku. Contohnya seperti apa? Yuk sekarang kita lihat ya teman-teman inspirasi bagaimana menghubungkan kebutuhan konsumen dengan solusi dan strategi seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama. Contoh yang pertama. Inspirasi yang pertama itu berasal dari konsumen yang kebutuhannya adalah seorang ibu dan memiliki bayi. Lalu, solusi apa yang bisa Anda tawarkan? Tentunya, teman-teman, mungkin kalau teman-teman berbicara kepada seorang ibu yang punya bayi, dan teman-teman berbicara misalnya tentang, bisa sih berbicara tentang kecantikan, tapi mungkin ibu yang punya bayi ini tidak terlalu relate dengan masalah kecantikan tadi. Mungkin yang dia butuhkan sebenarnya adalah bukannya fokus, tapi yang dia butuhkan adalah produk untuk perawatan bayinya. Jadi teman-teman bisa menawarkan adalah seedling. Karena seedling ini semuanya adalah produk yang diinfuse dengan essential oil berbahan 100% dari alami dan sangat lembut sekali untuk kulit bayi. Kenapa sih seedling yang ditawarkan teman-teman? Nah, teman-teman teman-teman sekalian, oke, sorry saya lihat ada pertanyaan, nanti ya saya jawab ya teman-teman ya. Kita jawab di belakang ya. Oke. Nah, teman-teman kenapa yang kita tawarkan seedling? Karena memang ini diinfuse dengan essential oil. Tapi kemudian ingat bahwa seedling juga memiliki bahan-bahan yang sangat lembut. Kenapa dipilih bahan lembut? Contoh, kulit bayi itu tahukah teman-teman dia kulitnya 30% lebih tipis loh daripada kulit orang dewasa. Sehingga produk apapun yang kita berikan kepada kulitnya itu harus kita perhatikan karena mungkin terserapnya langsung dan kemudian akan memberikan efek yang berbeda dengan efek kulit orang dewasa. Jadi harus benar-benar diperhatikan produk yang kita berikan itu benar-benar produk yang berbahan alami dan lembut untuk kulit bayi. Pilihannya adalah seedling, baik itu tisunya, baik itu baby wash-nya, baik itu untuk masasnya, baik itu untuk baby lotion-nya, atau bisa juga mendiffuse ini deh, mendiffuse seedling calm ini supaya dia lebih nyaman dalam tidurnya. PV-nya berapa kalau teman-teman menawarkan ini? Teman-teman bisa mendapatkan 107,75. Atau inspirasi lain berasal dari seorang ibu muda yang ingin memberikan hadiah untuk suami tercinta misalnya ya, yang pengen banget menunjukkan kasih sayangnya kepada suami tercinta. Kemungkinan seorang ibu muda yang pengen memberikan hadiah kepada suami tercinta, mungkin dia sebenarnya tidak sedang mencari peppermint loh teman-teman. Karena dia pengen memberikan hadiah pada suami tercinta misalnya ya, mungkin yang kita bisa tawarkan adalah syutran dengan aroma-aroma maskulinnya. Inspirasinya terambil dari produk yang bulan ini sedang diskon, namun juga lemon adalah salah satu top produk di Young Living. Jadi teman-teman bisa langsung buat strategi produk yang sedang diskon plus produk yang top produk di Young Living nih. Lalu memang betul Syutran 3-in-1 Man Wash itu membersihkan, praktis dan menyegarkan plus sedang diskon. Shave creamnya hasil cukurnya pasti lebih bersih dan sedang nyaman plus lagi diskon. Lemon terbukti dia memang top produk atau oil yang populer dan favorit di Young Living ya. Pria-pria suka nih karena aromanya sitrus segar. Nah, ini cocok untuk kebutuhan konsumen seperti ini. PV-nya berapa? Teman-teman bisa mendapatkan PV 52. Kalau tadi inspirasi 100 PV, ini inspirasi 50 PV. Atau inspirasi lain bisa datang dari konsumen
Seorang ibu muda bisa juga yang sedang mencari sesuatu untuk anaknya. Yang bisa kita tawarkan tentunya adalah KidSense. Nah, inspirasi datang dari produk KidSense yang memang diciptakan untuk anak-anak yang kebetulan di bulan ini KidSense Genius-nya itu sedang free dengan Lavarok seperti ini. Teman-teman bisa tawarkan juga dengan feather di awal karena bisa di-diffuse dengan feather yang bentuknya lucu dan imut ini. Lalu untuk apa Kakak? KidSense Tea-nya karena sensasinya hangat bisa membantu perut terasa nyaman. Lalu KidSense Care-nya bisa menenangkan kulit, khusus untuk kulit kering dan untuk kulit sensitif ini bagus sekali. KidSense Genius untuk apa Kakak? Bisa membantu anak ketika ujian nih, belakangan ini baru aja anak saya selesai ujian, bisa membantu untuk fokus. Nah, PV-nya berapa? PV-nya 114. Dapat deh inspirasi PV 114. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan seorang ibu muda dengan anak yang memiliki anak ya di atas 2 tahun. Inspirasi lain bisa juga nih teman-teman datang dengan kebutuhan konsumen yang suka dengan gaya hidup sehat. Maka yang bisa kita tawarkan pastinya adalah Ningxia dan Tips. Ningxia Red itu terus memberikan dukungan energi karena kandungannya adalah minuman sari buah pasti memberikan manfaat antioksidannya. Tips ini sensasinya hangat, jadi tidurnya pasti lebih nyenyak karena sensasinya hangat di kaki. Makanya tips bisa mendukung daya tahan tubuh. Tepat sekali untuk konsumen yang gaya hidup sehat. Inspirasi ini datang dari Ningxia Red yang mungkin PV-nya tinggi tapi populer banget di Young Living teman-teman. Jadi top produk, PV-nya tinggi. Lalu terinspirasi dari produk yang sedang promo bulan ini, Tips. Dengan membeli Tips, teman-teman dapat free Tips cleansing soap. Jadi banyak strategi yang bisa teman-teman lakukan, baik dari top produk, produk yang sedang promo di bulan itu, atau produk-produk yang PV-nya tinggi tapi high demand. Ini PV-nya jadi berapa? Udah dapat deh 115 PV untuk konsumen yang concern dengan gaya hidup sehat. Contoh lainnya apa Kakak Lisa? Contoh lainnya, konsumen yang sangat-sangat concern sama lifestyle. Lifestyle itu maksudnya gaya hidup ya. Jadi yang living udah jadi bagian dari gaya hidupnya. Pokoknya untuk dia nggak pakai yang living nggak keren gitu intinya ya. Nah, seperti apa inspirasinya? Inspirasinya datang, semua ini adalah top produk di yang living teman-teman. Ini adalah produk yang sangat populer dan penjualannya paling oke di yang living ya. Berapa PV-nya? PV-nya adalah 107 deh jadinya. Yang bisa teman-teman ceritakan dan bagikan seperti ini dijadikan lifestyle. Contohnya Arsi jam 6 pagi ya, kayaknya enak nih oles di dada, oles di leher, karena sensasinya hangat bisa menghalau dingin. Atau karena sensasinya hangat, ini bisa meredakan gejala batuk pilek si Arsi ini pagi-pagi. Jam 8, mulai deh kira-kira udah ada yang mulai bekerja di Fuse Lemon. Bisa di mobil, bisa di ruangan kerja, karena ini membantu membangkitkan semangat. Jam 10, teman-teman mulai bisa diffuse globulus. Karena diffuse globulus bisa membantu ruangan di rumah Anda langsung menciptakan ruangan yang segar. Lalu jam 1 bisa deh teman-teman oles peppermint, di inhale bisa membantu kita untuk fokus ketika bekerja, atau kan siang-siang gitu kayaknya udah mulai panas ya, udah kadang-kadang kita mulai merasakan gejala pusing. Oles deh di dahi, oles di kepala, karena sensasinya dingin. Jadinya si peppermint ini membantu meredakan gejala pusing. Atau kemudian berangkat malam-malam ya, udah mulai ke arah malam, kita bisa loh mandi meneteskan lavender di air mandi. Bisa berendam di sana karena aromanya menenangkan. Kayak punya spa loh di rumah. Lalu malam udah mau tidur nih, diffuse lemongrass. Kenapa di diffuse? Karena aromanya tidak disukai nyamuk. Jadi untuk orang-orang yang suka lifestyle, teman-teman bisa menawarkan produk yang paling top di yang living dan dibuat menjadi gaya hidup sehari-hari seperti. Lalu bagaimana dengan kebutuhan konsumen yang sukanya dengan perawatan kecantikan nih Kakak, pengennya merawat aja kecantikannya. Maka inspirasi datang dari produk di yang living seperti lemon atau produk-produk yang living yang PV-nya cukup tinggi tapi ini bagus banget ya kebutuhannya, demand-nya tinggi sekali seperti frankincense dan helichrysum. Lalu inspirasi juga datang dari produk yang bulan ini memang sedang ada promo Joy 15%. Maka teman-teman bisa menawarkan dan menceritakan kisah pribadi Anda sesuai dengan kebutuhan si
perawat kulit ini gitu ya. Nah, frankincense bisa diteteskan ke produk skincare untuk membantu warna kulit tampak lebih merata. Joy, untuk orang-orang yang suka dengan kecantikan, tinggal oles di batang rambut, jadi deh kayak parfum pribadi gitu loh teman-teman. Ini saya lagi diffuse Joy, soalnya enak banget. Lalu kemudian lemon, teteskan ke produk perawatan kulit, bisa membantu kulit tampak lebih cerah. Helichrysum, bisa diteteskan ke produk perawatan kulit, jadinya membantu kulit tampak lebih kencang. Nah, ini cocok nih untuk orang-orang yang memang suka dengan perawatan kulit dan suka dengan kecantikan. PV totalnya berapa Kak Lisa? Udah 211 PV loh teman-teman, dan ini produk-produk yang top di Young Living dan produk yang kebetulan sedang ada diskon dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Anda. Atau kemudian inspirasi lain juga bisa datang dari teman-teman bisa bicara juga, kan kita kan sedang bicara tentang frankincense nih di sini. Bisa juga teman-teman berbicara perbedaan antara frankincense dengan sacred frankincense. Apa sih bedanya? Bedanya dimulai dari pohonnya teman-teman. Frankincense ini didapatkan dari Boswellia carterii yang berasal dari Somalia. Sacred frankincense berasal dari Boswellia sacra yang berasal dari Oman. Frankincense ini banyak orang mengenal untuk kecantikan ya, penampilan kulit, sehingga bisa ditetes ke produk perawatan kulit. Sacred frankincense biasa juga banyak yang menggunakan untuk membantu kesadaran spiritual. Dipakai ketika yoga, dipakai ketika meditasi. Komponennya di sini insensol, di sini lebih banyak alpha pinene-nya. Jadi ini adalah perbedaan antara frankincense dan sacred frankincense. Salah satu cara sharing yang berbeda. Jadi bukan dari cara cuma benefitnya, tapi teman-teman bisa sharing juga dari apa sumber-sumbernya. Itu juga bisa di-sharingkan. Lalu lagi juga kebutuhan konsumennya bisa juga dia lagi pengen kasih hampers hadiah untuk Natal dan Tahun Baru. Nah, cantik banget kalau teman-teman memberikan ini foaming hand soap on a tray, ini cakep banget dijadiin hadiah Natal, atau tea party with nunti gunung ini juga bagus banget karena ini ada lagi dibanding dengan palm sugar sama wedang rempah. Ini cakep banget kalau untuk dijadiin hadiah ya. Kalau ada orang yang sedang membutuhkan ini, teman-teman sudah mendapat PV inspirasi 50 PV, di atasnya 68,25. Oke, jadi teman-teman saya harap kita cukup paham cara sharing lainnya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ini hanya inspirasi lain, cara sharing berdasarkan kebutuhan konsumen kita, sehingga kita memberikan solusi yang cukup baik dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dia pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah mengerti ini, satu hal yang penting juga harus kita lakukan supaya semua ini berhasil membantu teman-teman 50 PV, 100 PV, 200 PV untuk kemudian qualified menjadi elite, baik star elite ataupun eksekutif elite, yang sama-sama harus kita ingat adalah konsistensi. Kenapa? Karena consistent action ini akan meng-create consistent result. Ketika kita konsisten melakukan sesuatu, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang konsisten. Jadi teman-teman, saya ingin mengingatkan, jangan lupa teman-teman harus konsisten sharing dan caring. Sharingnya boleh dengan cara yang tadi, sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Teman-teman harus konsisten mengembangkan diri supaya teman-teman bisa sharing dengan lebih oke lagi, explore berbagai macam produk di Young Living, ikut berbagai macam training, supaya sharing teman-teman bisa lebih broad, bisa lebih luas, dan bisa mengenal manfaat berbagai macam produk di Young Living. Konsisten mengedukasi grupnya supaya terduplikasi nih apa yang teman-teman lakukan juga mengajarkan di grupnya. Lewat Zoom call, lewat WhatsApp grup, lewat telepon kadang-kadang boleh. Tapi konsistenlah edukasi kepada grupnya. Lalu konsisten juga posting di sosial media. Maka ketika teman-teman konsisten melakukan semua hal ini, maka resultnya juga akan konsisten. Result apa yang akan teman-teman dapatkan? Teman-teman akan bisa mengembangkan network Anda sampai jauh lebih berkembang dari yang sekarang. Dan tentunya hasil akhirnya saya berdoa semua bisa mendapatkan level Royal Crown Diamond di Young Living. Maka saya Lisa Eveleni mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya di siang hari ini. Thank you teman-teman semuanya. Oke, baiklah.
Saya juga berharap ini bisa berguna dan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Oke, saya sekarang akan ke tanya jawab. Oke, kalau ada yang tadi saya lihat dari atas masih belum ada yang bertanya ya, kita masih sama-sama bicara tentang 100 TV ya. Nah nih, oke dari Ibu Desi. Kalisa untuk BP yang udah lama biasanya inner circle udah kita sharing tentang YL dengan cara seperti yang barusan. Nah untuk calon konsumen yang kita nggak terlalu kenal dekat bagaimana? Oke, jadi seperti itu tadi Bu Desi. Karena kita tidak terlalu kenal dekat, kita gali dulu siapa dia. Kita tanya dulu siapa dia. Kita berusaha dulu mengerti kebiasaan dia. Kesehariannya seperti apa. Ingat Bu Desi yang tadi saya sharingkan. Bukan kita yang harus menjadi bintang tamunya, bintang utamanya, dia harus menjadi pahlawannya. Jadi kita lebih banyak mendengarkan dia dulu, kita gali dulu apa kebiasaan sehari-harinya, misalnya atau profesinya, sehingga kita bisa mengerti solusi yang dia butuhkan sesuai dengan kondisi dan situasinya dia saat itu. Semoga cukup jelas ya Bu Desi ya, yang kita gali adalah dianya dulu. Oke. Bu Rizky berbicara tentang reaktivasi, Bu Rizky bisa Bu Rizky untuk Star Elite untuk program Elite ini, tapi reaktivasinya harus lebih dari 24 bulan ya, atau 24 bulan setelah terakhir dia inaktif atau 36 bulan setelah last ordernya dia. Itu baru bisa untuk ikut dalam program Elite program ini. Semoga cukup jelas ya Bu Rizky ya. Ya, tadi udah dibantu Bu Desi. Terima kasih Bu Desi sudah bantu jawab juga. Oke, teman-teman sekalian, semuanya udah residi pada waktunya ya. Oke. Kak Mary bertanya, gimana cara kita untuk follow up dengan konsumen tanpa kelihatan kita hubungin dia karena produk saja. Yang tadi itu sama seperti tadi Bu Mary jawabannya. Kita berusaha untuk bertanya apa kabarnya dia. Kita berusaha untuk bukan langsung menawarkan produk, tapi yang kita tanya dan kita gali adalah bagaimana kondisi dia, bagaimana situasi dia saat ini. Mungkin yang kita bisa gali pertama tentang keluarganya. Mungkin yang kita bisa gali pertama terakhir kali kita ingat-ingat. Kan karena ini kan follow up konsumen lama ya, kita bisa ingat-ingat loh kerjaannya apa ya. Kalau kerjaannya misalnya kayak tadi adalah orang yang sering travel misalnya. Hai, travel kemana terakhir kali? Kita bisa mulai tanya dengan situasi kondisinya dia, pekerjaannya dia. Lalu ketika dia sudah mulai cerita, baru semuanya mulai cair. Intinya kita harus berusaha menempatkan diri kita di posisinya dia. Menempatkan diri kita untuk berada sebagai penolong dia dan bukan untuk menawarkan sesuatu. Tapi kita ada di sana untuk menolong dia. Oke. Hai, ini siapa lagi yang bertanya? Oke. Bu Mary, kalau alasannya kita tawarkan nanti tanya suami dulu, ya nggak apa-apa dong kakak. Siapa tahu kita juga ada saatnya loh kita harus bertanya dulu sama suami kita kan. Nggak apa-apa, silahkan diberikan waktu untuk dia bertanya pada suaminya. Nanti mungkin setelah 2 minggu, 3 minggu, kita bisa follow up bukan dengan gimana suami kamu udah jawab nggak, bukan dengan gitu ya. Kembali lagi kita bertanya tentang kondisi dan situasinya dia. Semoga cukup jelas ya Ibu Mary ya. Oke. Hai Ibu Una. Nah, kalau sasaran kita adalah ibu hamil, memang yang cara selalu kita sarankan di sini teman-teman semuanya adalah untuk ibu hamil lebih baik konsultasi dulu kan sudah ada di label kita ya. Semua label kita juga selalu mengatakan bahwa jika Anda sedang hamil, menyusui, minum obat, atau memiliki gangguan medis, berkonsultasilah dulu dengan profesional kesehatan sebelum digunakan. Jadi saran saya tetap lebih baik beliau berkonsultasi dulu dengan profesional kesehatan ya Bu Una ya. Kalaupun kita mau menawarkan benar-benar produk yang sangat lembut, tapi tetap lebih baik berkonsultasi dulu dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan apapun essential oil kita. Itu sudah tercantum di dalam label semua essential oil kita. Semoga cukup jelas ya Bu Naya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman sekalian? Ini teman-teman sekalian di sini ada yang ingin bertanya atau misalnya saya jadi ragu. Ini teman-teman cukup mengerti atau benar-benar tidak mengerti ya apa yang di-sharingkan di siang hari ini?
Boleh saya lihat di kolom chat-nya teman-teman, cukup jelaskah sharing-nya? Atau mungkin teman-teman malah nggak ngerti, makanya nggak ada yang bertanya? Oke oke, cukup jelas ya, cukup mengerti ya kakak-kakak semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih responnya. Teman-teman banyak banget yang merespon. Terima kasih Bu Rurhi, Bu Prisha, siapa lagi? Bu Astrid, Bu Lisia, Bu Mila, Bu Herlin, Bu Elza, Bu Nisa, Bu Fira, Bu Una, Bu Novian. Terima kasih semuanya untuk responnya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya teman-teman? Oke, saya anggap mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Harapan saya adalah sharing kita di sore hari ini menjelang siang menjelang sore hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman semua supaya sharingnya memiliki banyak teknik ya. Bisa tekniknya tentang pengalaman pribadi atau tekniknya justru disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan melakukan strategi untuk solusi. Bisa digabungkan antara produk top yang living, produk-produk yang high PV tapi high demand, atau produk yang sedang diskon pada bulan berjalan. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya berharap sekali training sore hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa benar-benar berguna untuk teman-teman sekalian, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun perjalanan bisnisnya di Young Living Indonesia. Baiklah, kalau gitu saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk atensinya. Semoga konsistensinya dijalankan untuk kita semua bisa meraih cita-cita kita. RCD pada waktunya teman-teman. Tapi harus konsisten ya supaya RCD pada waktunya. Terima kasih semuanya. Dah.